dewasa ya? Lalatnya lalat dewasa ya? Buat itu. Cocok ditaruh di tangsel tuh. Oh iya. Oh iya. Oke, semprot. Udah siap, semprot mas. Ya? Ambil cerita dong, itu isinya apa dan manfaatnya apa? Ya, isinya adalah insektisida lalat ya. Ini juga bisa mampu untuk membasmi lalat dan juga larvanya seperti kayak belatungnya gitu. Jadi supaya kita mengantisipasi untuk perkembangbiakan dari lalatnya itu sendiri supaya tidak menyebar. Ada beberapa macam ya, ini salah satunya saja. Ada yang lebih bagus juga. Lepas ya? Tapi khusus yang dewasa ya? Lalatnya lalat dewasa ya? Buat itu. Cocok ditaruh di tangsel tuh. Oh iya. Oh iya. Oke, semprot. Udah siap, semprot mas. Ya? Ambil cerita dong, itu isinya apa dan manfaatnya apa? Ya, isinya adalah insektisida lalat ya. Ini juga bisa mampu untuk membasmi lalat dan juga larvanya seperti kayak belatungnya gitu. Jadi supaya kita mengantisipasi untuk perkembangbiakan dari lalatnya itu sendiri supaya tidak menyebar. Ada beberapa macam ya, ini salah satunya saja. Ada yang lebih bagus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Luki Aris Suryono. Saya merupakan bagian dari relawan tenaga kesehatan di TCK Batch 2 ini yang dikirim dari tanggal 5, dan kami di sini sebagai tenaga sanitasi lingkungan, di mana tugas kami adalah memastikan untuk mengendalikan faktor risiko akibat kesehatan lingkungan yang mungkin bisa menjadi faktor resiko dari penyakit-penyakit yang ada gitu ya. Jadi kita ketahui bersama kalau dalam kondisi bencana ini kan, pasca bencana ini sangat rentan pada penyakit-penyakit yang sifatnya disebabkan oleh vektor, terutama seperti lalat ataupun nyamuk gitu. Nah, ini yang kita lakukan di Untara seperti dilihat semua adalah dalam rangka untuk pengendalian faktor risiko tersebut. Kita sekarang sedang melakukan fogging dan juga penyemprotan insektisida lalat untuk mengendalikan supaya tidak terjadi penyakit-penyakit seperti demam berdarah ataupun diare begitu ya, yang kita sedang lakukan. Kalau sebaiknya penyemprotan ini dilakukan berapa kali sih Pak? Penyemprotannya bisa dilakukan secara berkala ya, artinya kalau di sini bisa, kalau sudah faktor risiko itu sudah dilakukan disemprot, itu bisa dilakukan nanti berkala, bisa per 3 bulan ataupun kalau ada biasanya kita ada survei dulu ya. Kalau untuk nyamuk ada survei jentik namanya. Nah, kalau kita didahului ya survei jentik, kalau memang di situ dicurigai ada jentik-jentik yang sifatnya jentik nyamuk demam berdarah atau dengue,
itu bisa dilakukan antisipasi gitu ya. Bisa abatenisasi dulu gitu ya, menggunakan larva sida, ataupun nanti ketika sudah cukup di sekiranya sudah cukup ada breedingnya, ada breeding place-nya, itu bisa dilakukan juga untuk fogging gitu. Nah untuk lalat sendiri itu biasanya di timbulan sampah. Nah ini kita mengantisipasi seperti lalat-lalat seperti lalat hijau dan lalat sebagainya. Nah itu kita pembubuhan larva sida itu digunakan untuk mengantisipasi supaya lalat itu bisa mati dan tidak menyebarkan penyakit. Mas, kalau untuk masyarakat sendiri kan di tempat pengungsian itu alat-alatnya seadanya ya. Ada mitigasi sederhana yang bisa dilakukan nggak sih supaya lalat atau nyamuk itu tidak membuat rumah mereka menjadi sumber penyakit gitu? Iya, selain itu juga kami juga mengedukasi juga para korban pengungsian ya, untuk sebisa mungkin melakukan pencegahan seperti kalau sampah itu digunakan plastik sampah di tempat yang tertutup gitu. Jadi sebisa mungkin ketika ada sampah itu kalau memang belum tersedia tempat sampahnya, setidaknya mereka bisa menggunakan plastik ya, dan itu ditutup begitu. Dan terus upayakan untuk tidak ada genangan-genangan air gitu. Karena memang dari sampah juga ketika sampahnya plastik lalu menampung air hujan, nah itu bisa dijadikan tempat perindukan nyamuk juga, tidak hanya lalat gitu. Nah, jadi pentingnya untuk pengelolaan sampah itu juga termasuk dalam rentang kendali dari kesehatan lingkungan. Jadi setidaknya ada 4 sebetulnya tugas dari kesehatan lingkungan di sini, yaitu pertama memastikan kondisi air. Air itu digunakan kita periksa supaya sesuai dengan standar kesehatan yang ada. Lalu ada juga sanitasi, di mana sanitasinya itu kita upayakan sesuai dengan standar juga, baik itu dari di sisi jumlah ataupun dari standarnya. Lalu ada pangan. Nah biasanya di tempat pengungsian ada dapur-dapur umum. Itulah yang kita pastikan keamanan pangannya. Setidaknya mereka harus memenuhi 5 kunci keamanan pangan yang sudah dipersyaratkan oleh WHO dan Kemenkes. Lalu yang kelima, aspek limbah. Limbah yang kita tadi sudah sampaikan, baik itu sampah domestik ataupun sampah-sampah yang ada di rumah sakit ya, sampah medis. Nah itu kita harus kelola betul supaya itu tidak menjadi faktor risiko kesehatan lebih lanjut.